Yeremia ini melayani di kerajaan Yehuda. Ia melayani pada masa 5 pemerintahan Raja Yehuda. Ya, kita bisa bayangkan itu. Kalau sampai ada 5 raja yang berturut-turut memerintah, dan dia adalah nabi yang dipakai Tuhan, melayani pada masa 5 raja yang memerintah. Artinya dia punya kurun waktu yang sangat panjang. Oleh karena sejak dari usia muda, masih belia, ia dipanggil Tuhan untuk melayani di kerajaan Yehuda, untuk berbicara atas nama Tuhan kepada bangsanya, kepada umat Tuhan, kepada orang Yehuda, supaya mereka mesti harus berpaling kepada Tuhan. Mereka mesti harus kembali mengarahkan hidup kepada Tuhan. Sehingga dalam pasal sampai 1, 2, dan 3 ada 5 raja Yehuda yang memerintah, yaitu Raja Yosia. Di situ ditulis pada tahun ke-13 Raja Yosia memerintah. Kalau orang telusuri sejarah bangsa Israel, kerajaan Yehuda, ya, setelah kerajaan Israel pecah menjadi 2, ada kerajaan utara dan kerajaan selatan, dan kerajaan selatan ini disebut sebagai kerajaan Yehuda. Ya. Maka kalau ditulis pada tahun 13 pada zaman pemerintahan Yosia, maka sejarah mencatat itu terjadi kira-kira tahun 626 sebelum Masehi. Itu masa di mana Yeremia anak muda ini dipanggil oleh Tuhan untuk memberi diri sekalipun dia muda, untuk berbicara atas nama Tuhan kepada umat Tuhan, kepada generasi muda, kepada umat-umat Tuhan yang lain yang ada dalam wilayah pemerintahan yang berturut-turut waktu diperintah oleh 5 raja Yehuda. Lalu dikatakan dalam ayatnya yang ketiga, ia melayani hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan pada bulan yang kelima. Kalau bicara diangkut ke dalam pembuangan, orang Yehuda itu dibuang ke Babel. Pada waktu Nebukadnezar Raja Babel datang menginvasi kerajaan Yehuda dan melawan mereka, sehingga kemudian orang Yehuda ditawan ke Babel. Dan sejarah mencatat itu terjadi sekitar tahun 587 sebelum Masehi. Sehingga hitung-hitungannya itu sekitar 40 tahun Nabi Yeremia orang muda itu sampai 40 tahun berikutnya, sehingga usianya sudah menjadi tua sejak dari muda belia. Ia berbicara atas nama Tuhan, ia ingatkan orang muda, ia ingatkan umat Tuhan, ia ingatkan pemimpin Yehuda supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Sebab kalau mereka tidak bertobat, mereka tidak memberi diri kepada Tuhan, yang terjadi ialah mereka akan mengalami apa yang namanya pembuangan kembali. Dan mereka tidak pernah mau mendengarkan seruan Nabi Yeremia. Sampai akhirnya memang kemudian bangsa ini tawan, diinvasi, kemudian Yerusalem diruntuhkan, kemudian bait suci dihancurkan, dan benar-benar catatan sejarah menyatakan bangsa ini kemudian menjadi bangsa tawanan dan Yerusalem menjadi sunyi oleh karena mereka tidak mau mendengarkan seruan seorang nabi muda yang bernama Yeremia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan kitab Yeremia, sedikit latar belakang ini mungkin, kita bertemu dalam kitab ini pada masa Yeremia orang muda ini dipanggil. Orang Yehuda tidak lagi serius menyembah Tuhan. Mereka hidup dalam penyembahan berhala. Nah, oleh karena itu orang muda ini mengenal Tuhan, bertobat kepada Tuhan, dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Ia harus berbicara kepada bangsa Yehuda bahwa berhentilah hidup menyembah berhala, sebab kalau itu terus dilakukan ada murka Tuhan atas kamu. Itu seruan Nabi Yeremia. Kemudian belum lagi rusaknya moral, hidup dalam percabulan, sehingga bangsa Yehuda pada waktu itu benar-benar hidup tidak lagi selaras dengan firman. Oleh karena itu, untuk mengingatkan bangsa ini, Tuhan tidak memanggil nabi yang jenggotnya panjang, Tuhan tidak memanggil lagi nabi yang tua yang berbicara selama ini, tapi Tuhan panggil orang muda yang namanya Yeremia, yang usianya antara 17 sampai 20 tahun pada waktu ia dipanggil dalam pasal yang pertama. Ia juga harus berbicara oleh karena mereka mesti harus berpaling kepada Tuhan. Kalau mereka tidak berpaling kepada Tuhan, ada peringatan keras dari Tuhan. Mereka mesti berpaling, mereka mesti bertobat, mereka mesti harus berpaling kepada Tuhan. Sebab tidak akan terjadi apa yang namanya hukuman
dan pembuangan ke Babel. Dan mereka tidak pernah mau mendengarkannya, karena barangkali mereka berpikir macam-macam tentang Yeremia. Tapi Yeremia harus tetap membicarakan apa yang Tuhan beritakan. Lalu yang berikutnya, Yeremia yang muda ini pada waktu dipanggil untuk melayani, dia juga diperhadapkan dengan banyak pemberita firman yang sebenarnya adalah nabi palsu. Sehingga orang muda ini diperhadapkan dengan orang-orang luar biasa yang ada di sekitarnya, yang kan hanya memberitakan firman, tetapi sesungguhnya mereka adalah pemberita palsu, bukan dari Tuhan, tapi dari diri sendiri untuk menyenangkan dirinya. Dan Tuhan memanggil Yeremia supaya ia menyerukan berita dari Tuhan. Sekalipun ada banyak berita yang disampaikan, yang sebenarnya datang dari nabi palsu, yang tujuannya untuk memuaskan dunia, sehingga orang Yehuda tidak lagi mendengarkan firman, tapi mereka berpaling kepada apa yang menyukakan telinga mereka, dan itu diberitakan oleh para nabi palsu. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 sampai dengan ayat 8 yang ada dalam bagian firman ini. Yang pertama, searah dengan tema yang diberikan oleh panitia kepada saya. Kalau berbicara tentang dilahirkan kembali atau orang yang dilahirkan kembali, tema ini sebenarnya berbicara begini. Ini secara singkat saja, bahwa sejak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, sejak mereka memberontak terhadap hukum dan perintah Tuhan, sejak itu Alkitab mencatat manusia semuanya hidup di bawah murka Allah. Lalu kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23 berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa ialah maut. Lalu Roma 6 ayat 23 berkata, kalau berbicara bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut, maka Roma 6 ayat yang ke-23 menegaskan bahwa ada maut dan upah manusia berdosa, tetapi juga ada hidup yang kekal jika manusia berpaling kepada Tuhan. Lalu Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dalam Perjanjian Baru mengajarkan kita bahwa setiap orang yang mengaku salah dan kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Alkitab berkata bahwa mereka diterima, bahkan mereka dijadikan sebagai anak-anak Allah. Sehingga berbicara dilahirkan kembali, ini berbicara soal kita. Memang kita telah lahir dari kandungan mama kita, tetapi secara rohani kita tidak cukup hanya lahir dari kandungan mama kita. Karena Alkitab mengajarkan siapapun dia yang telah lahir dari kandungan mama, ia mesti harus dilahirkan kembali. Jika kita tahu dalam Alkitab ada seorang tokoh agama yang sangat terkenal namanya Nikodemus. Dia datang malam-malam menjumpai Yesus, tapi Yesus berkata, engkau mesti harus dilahirkan kembali. Seorang tokoh agama, tapi Yesus berkata harus lahir kembali. Karena berbicara kelahiran kembali secara rohani adalah hal yang sangat prinsip dalam kehidupan siapa saja. Kalau berbicara dia adalah pengikut Tuhan. Sehingga anak Tuhan, orang Kristen itu tidak terletak pada KTP-nya. Anak Tuhan, orang Kristen itu terletak pada hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Apakah ia membuka hati sepenuhnya dan berkata, Tuhan Yesus, aku menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang lahir dalam hidupku. Aku percaya dan terima Engkau. Aku minta supaya dosaku diampuni dan aku disambut sebagai anak. Kelahiran secara rohani, sehingga lahir kembali adalah sangat prinsip dalam konteks hidup anak-anak Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang orang yang telah lahir kembali, maka orang yang telah lahir kembali dalam teks yang diberikan oleh panitia, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, berbicara bahwa orang yang telah dilahirkan kembali adalah orang yang menerima dirinya sebagai ciptaan Tuhan dan sekaligus menerima dirinya untuk hidup dalam tujuan Tuhan. Sebab ayat yang ketiga berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau.
aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pokok pertama, tiap orang yang telah dilahirkan kembali, atau orang Kristen, atau anak Tuhan sejati yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, adalah orang yang pasti menerima diri bahwa dia adalah ciptaan Tuhan apa adanya, dan juga menerima panggilan untuk hidup menurut tujuan Tuhan. Ini penting. Sebab begini, ada banyak orang Kristen, anak muda seperti Yeremia. Yeremia usia antara 17 sampai 20 tahun, masih sangat muda. Ada banyak orang muda yang seringkali tidak dapat menerima keberadaan dirinya. Ada banyak anak muda yang merasa bahwa dirinya kurang mampu. Ada banyak anak muda yang merasa, kenapa rambutku keriting? Kenapa tidak lurus seperti dia? Ada banyak anak muda yang berkata, kenapa mataku sipit? Kenapa tidak besar seperti mata orang Asia pada yang lain? Kenapa mesti begitu? Ada anak muda yang berkata, kenapa aku hitam? Kenapa tidak putih seperti dia? Ada anak muda yang berkata, kenapa aku dilahirkan dari suku A? Kenapa tidak dari suku B? Ada anak muda yang tidak menerima, kenapa aku lahir di kampung yang terpencil? Kenapa aku tidak lahir di kota Jakarta? Ada anak muda yang merasa tidak menerima dirinya, kenapa namaku ini? Sehingga ia menggantikan nama yang lain supaya rasanya cocok bagi dirinya sendiri. Saya mau berkata begini berdasarkan kebenaran firman. Orang Kristen, orang yang kenal Yesus, sekalipun dia masih muda seperti Yeremia, ia pasti menerima keberadaan dirinya, apapun keberadaan diri. Kok Bapak ngomong gitu? Oh iya, saya bisa ngomong begitu karena saya memang pernah jadi orang muda. Saya juga pernah menjadi remaja, pernah menjadi pemuda. Bagaimana rasanya orang yang merasa tidak bisa menerima diri sendiri? Nah, oleh karena itu saudara, siapapun yang ada di ruangan ini, di samping kiri kanan kita, di depan atau di belakang kita, saya mau berkata, dia adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga, dan atas orang itu ada satu harga yang telah dibayar kayu salib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, entah kita kurus, entah kita gemuk, entah kita hitam, entah kita putih, entah kita keriting, entah rambut kita lurus, entah rambutnya kurang seperti saya, atau rambutnya banyak seperti Pak Junedi atau yang lain, sama-sama kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, tidak ada tempat bagi anak remaja pemuda Kristen minder dengan keberadaan. Sebab keberadaan kita adalah keberadaan yang sangat penting. Pertama, karena kita diciptakan Tuhan. Yang kedua, karena atas kita ada harga yang telah dibayar lunas di kayu salib, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tiap-tiap kita di ruangan ini, nilainya tidak terletak apakah saya hitam, apakah saya putih, apakah rambutku lurus, apa rambutku keriting, apakah saya kurus, apakah saya gemuk. Nilai kita tidak terletak di situ. Nilai tiap kita masing-masing sebagai orang Kristen letaknya di kayu salib. Karena di sana Tuhan Yesus telah menebus kita dengan darah yang mahal. Sehingga harga tiap kita tidak terletak pada keberadaan kita, tapi letak harganya ada pada Tuhan Yesus. Kalau begitu, orang yang telah dilahirkan kembali, anak Tuhan, orang Kristen yang telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, adalah orang yang menikmati hidupnya. Apa saja yang Tuhan beri, baginya itu yang paling berharga. Berikut, orang yang telah dilahirkan kembali, orang yang mengasihi Tuhan, orang Kristen itu tahu persis bahwa tujuan hidupnya ialah untuk menyenangkan Tuhan. Teks ini berkata, sejak dari kandungan, bahkan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Masih dalam kandungan, bahkan sebelum dibentuk oleh Tuhan dalam kandungan, Tuhan sudah tahu siapa kita. Kita masih belum keluar dari rahim ibu, Tuhan tahu siapa kita. Tuhan bilang, aku kenal. Itu dikatakan oleh teks Alkitab firman Allah. Lalu dikatakan
saudara, teks ini tidak hanya bicara soal dunia, tapi teks ini sedang mengajarkan prinsip penting kepada kita sebagai orang Kristen. Saya masih punya waktu sekitar 12 menit. Teks ini mengajarkan prinsip penting bagi kita sebagai orang Kristen. Prinsip pentingnya ialah begini. Kalau berbicara soal kita diciptakan, tadi saya sudah uraikan itu. Maka yang kedua berbicara soal bahwa kita punya tujuan kehidupan. Tidak ada seseorang menciptakan barang apapun, lalu hasil ciptaannya pada waktu ditanya, Pak, yang diciptakan ini untuk apa? Lalu dia bilang, nggak tahu, saya buat ini untuk apa. Tuhan menciptakan tiap-tiap kita oleh karena Tuhan punya tujuan atas tiap-tiap kita, masing-masing menurut maksud, kehendak dan rencana. Tiap kita diciptakan Tuhan untuk tujuan Tuhan. Entah nanti saudara, apakah 10 tahun akan datang, apakah 15 tahun akan datang, apakah 20 tahun akan datang di antara orang muda ini, barangkali ada yang menjadi pengusaha seperti Om Priyatna di belakang itu. Apakah ada yang menjadi pebisnis, apakah ada yang menjadi pegawai negeri, pegawai swasta, apakah ada yang akan jadi pejabat, apakah mungkin ada yang jadi artis, atau ada yang mungkin mau menjadi apa saja ke depan, 20, 15 tahun, 10 tahun akan datang. Yang pasti ialah menjadi apapun kita, tujuan Tuhan atas kita selalu sama satu, yaitu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita supaya kita hanya sekedar untuk menjadi orang pintar. Tuhan tidak menciptakan kita hanya supaya kita menjadi seorang pejabat, menjadi pengusaha, menjadi pegawai, menjadi pebisnis, menjadi artis, atau menjadi apa saja. Itu adalah alat yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya melalui alat itu kita dapat memakainya untuk hormat bagi nama Tuhan. Saya melihat orang muda memainkan alat-alat musik ini. Sebagai pelayan Tuhan, saya melihatnya tidak pada keahlian mereka saja memainkannya, tapi saya melihatnya pada orang muda yang punya keahlian, tetapi mempersembahkan itu untuk hormat bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan kita oleh karena Tuhan punya tujuan atas hidup kita, supaya oleh hidup kita dapat memakainya untuk hormat bagi nama Tuhan. Belum lagi. Yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ketiga. Begini kata kita. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sungguh aku tidak boleh bicara, sebab aku ini masih muda. Coba lihat, ada dua alasannya. Ada dua alasan dari Yeremia untuk menolak panggilan. Ada dua alasan. Alasan pertama dikatakan begini. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Tidak pandai bicara. Aku tidak pandai bicara, Tuhan. Usiaku masih muda belia. Bagaimana mungkin aku menyampaikan kebenaran-Mu kepada pemimpin Yehuda, kepada raja-raja Yehuda, kepada para imam Yehuda, kepada orang-orang Yehuda. Aku masih muda dan aku tidak pandai bicara. Sehingga kata ditambah di sini itu sebuah penekanan dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan sebuah sikap dari orang muda ini yang benar-benar merasa bahwa dia memang tidak pandai bicara. Kita masih ingat Musa pada waktu Tuhan memanggil dia. Musa bilang begini, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Tuhan bilang ada Harun, nanti dia jadi juru bicara. Tapi aku tetap tidak bisa. Tuhan bilang begini, apa yang ada di tanganmu? Lalu Musa berkata, tongkat, itu tongkat gembala. Lalu Tuhan katakan, buang tongkat itu. Waktu dia membuang melepaskannya, tongkat berubah menjadi ular. Lalu Tuhan berkata, pegang ekornya. Waktu dipegang, jadi tongkat gembala. Musa masih tetap tidak mau. Musa, Tuhan katakan, masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Waktu dimasukkan, jadilah orang yang punya
lalu dicabut jadi kusta, masukkan kembali jadi sembuh. Tuhan bilang, sekarang pergi, aku mengutus engkau untuk membebaskan Israel dan bawa tongkat itu. Dengar teman-teman, teks itu bukan bicara hanya sekedar bicara tongkat. Orang sederhana, orang yang berkata aku tidak bisa apa-apa, sekalipun dia hanya punya alat sederhana, hanya tongkat kayu yang tidak berharga, yang tidak diperhitungkan, yang dipungut di hutan sana. Tapi dengarkan, dengan tongkat sederhana Tuhan dapat menjadikan segala air di Mesir menjadi darah dengan tongkat itu. Tuhan menjadikan semua tanah di Mesir pada waktu tongkat itu dipukulkan, kemudian menjadi nyamuk pada waktu tulah itu, 10 tulah. Dan kita tahu dengan tongkat sederhana, tongkat gembala di tangan Musa, waktu tongkat itu diarahkan ke laut, laut terbelah menjadi dua. Apalah artinya tongkat sederhana itu? Pada waktu bangsa itu mengeluh kehausan di padang gurun, Tuhan Musa dengan tongkat itu memukul gunung batu, dan dari gunung batu keluar air. Saya mau berkata, mungkin kita sederhana, segala sesuatu yang ada pada kita terbatas. Tapi dengarkan, yang terbatas ada di dalam tangan orang yang percaya dan benar hidup kepada Tuhan. Ia dapat dipakai Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa. Amin. Yeremia berkata, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Bagaimana mungkin? Tapi Tuhan berkata, aku mengutus engkau. Orang kecil yang sederhana harus berhadapan dengan orang besar. Tapi dengarkanlah, orang kecil bersama dengan Tuhan Allah, ia dapat melakukan hal besar untuk hormat bagi nama Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Yeremia. Saudara, beberapa waktu lalu saya membaca sebuah cerita begini. Ada orang dusun sederhana, dia dianggap lemah ingatan sehingga dianggap agak tengah. Dia tinggal di dusun, rumahnya dari papan, dan orang tidak memperhitungkan orang ini karena dianggap orang sederhana, bahkan dianggap kurang sedikit. Tapi pada suatu waktu di dinding rumahnya yang terbuat dari papan itu ada tulisan kapur, bunyinya begini, saya catat tulisan itu. Kendati darat selaut, langit pun jadi kertasnya, dan tiap batang pun kalang, dan orang penulisnya. Lalu mau tulis kasihmu, laut darat akan kering, langit pun tak akan muat, timur terus ke barat, kasihmu tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan alat dan saleh-saleh. Tulisan di dinding rumah ditulis oleh orang yang dianggap orang yang kurang. Ingatlah. Tapi dengarkanlah, tulisan itu adalah nyanyian ini. Kendati darat selaut, langit menjadi kertasnya, dan tiap batang pun kalah, dan oranglah penulisnya. Lalu mau tulis kasihmu, laut darat akan kering, langit pun takkan memuat, timur terus ke barat. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malah dan saleh-salehnya. Orang remaja sudah sekarang mungkin tidak terlalu familiar dengan lagu ini. Tapi om-om tante-tante di belakang tahu. Dengarkan, lagu itu adalah tulisan di diri seorang yang dianggap setengah. Mungkin orang anggap orang muda setengah, mungkin orang menganggap kita kurang, mungkin orang muda seringkali dilihat dengan sebelah mata. Tapi dengarkanlah, jika orang muda berdiri atas nama Tuhan, ia berdiri berbicara dengan kekuatan yang datang dari sorga. Oleh karena itu, Yeremia berkata, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dengarkanlah, orang muda yang tidak bisa apa-apa, jika
jika ia berjalan bersama dengan Tuhan, ia dapat melakukan perkara besar menghormat bagi nama Tuhan. Saudara, saya tambah lagi satu cerita. Tadi siang saya baca buku ini sekali lagi. Tulisan begini saya baca. Orang muda ini lahir tanggal 11 Februari tahun 1847 di Amerika. Ayahnya namanya Samuel Otten. Usianya pada waktu ia masuk sekolah 7 tahun. Waktu ia masuk sekolah usia 7 tahun, jadi ia sudah mulai sekolah. Pas 3 bulan dia sekolah, dia dikeluarkan dari sekolah. Kenapa dikeluarkan? Gurunya bilang begini, capek deh. Tidak bisalah aku ngajar anak ini. Anak ini terlalu bodoh. Dibilang begitu. Jadi orang tuanya sedih sekali, mamanya sedih sekali, karena dikeluarkan dari sekolah. Baru 3 bulan sekolah, sudah dikeluarkan. Lalu mamanya tiap hari mengajar dia berdoa, tiap hari mengajar dia untuk menghormati Tuhan, tiap hari mengajar dia membaca dan menulis. Waktu ia bisa membaca menulis diajar mamanya, ia benar-benar begitu senang. Buku apa saja yang dia dapat dibaca. Umur 12 tahun, ia menjadi penjual koran. Dia juga jual kacang, jual permen, jual kue di kereta api. Jadi kalau ada kereta api mampir di stasiun, dia pasti naik, bawa kacang, bawa koran, bawa permen, bawa kue, jajakan di situ. Kue buatan mama, itu dia jajakan di situ. Dan itu yang dia lakukan. Tapi anak kecil ini anak yang sayang Tuhan. Ia tidak menempuh pendidikan oleh karena dia dikeluarkan dari sekolah, karena dia dianggap bodoh. Tapi ia tetap berharap kepada Tuhan. Tapi tahukah anak ini setelah dia dewasa? Anak ini yang dicatat oleh sejarah dunia akan jadi penemu terbesar di dunia. Karena ia menemukan lebih dari 3.000 penemuan penting di dunia. Ia menemukan lampu listrik. Ialah yang menemukan fonograf yang kemudian berkembang menjadi tape recorder. Dialah yang menemukan kinetograf yang kemudian berkembang menjadi kamera film. Dialah yang menemukan kinetoskop yang kemudian berkembang menjadi proyektor film. Dialah yang menemukan lokomotif listrik. Dialah yang menemukan mikrofon ini. Dialah yang menemukan alat pengarah suara. Dan namanya dialah Thomas Alva Edison. Saya mau berkata kepada semua orang muda di sini, siapapun engkau, mungkin orang berkata kita kurang, mungkin orang berkata kita terbatas, mungkin orang berkata kamu bodoh, mungkin orang berkata kamu muda, kamu tidak bisa apa-apa. Tapi dengarkan, orang muda yang sayang Tuhan, Tuhan bisa memakainya untuk apa saja. Oleh karena itu saya mau berkata kepada semua orang muda di sini, jangan minder karena kita muda, jangan minder karena latar belakang kita kurang, jangan minder oleh karena kita susah, jangan minder kalau kita dikatakan orang apa saja. Tapi dengarkanlah, jika kita mengenal Tuhan, jika kita dilahirkan kembali, jika kita sayang kepada Tuhan, Tuhan dapat melakukan apa saja untuk hormat bagi namanya melalui orang muda yang sayang kepadanya. Amin. Saya cerita satu lagi. Saya melewati seorang anak muda kecil lahir tanggal 22 September 1791. Punya saudara 10. Ayahnya tukang besi miskin. Ia tidak pernah sekolah. Oleh karena ayahnya susah, tidak bisa membiayainya. Karena itu saya bilang bersyukur yang orang muda di sini yang di sekolah oleh papa mama. Papa mama berjuang supaya nanti supaya saudara sekolah. Tapi dengar, ada orang yang tidak pernah sekolah oleh karena susah, oleh karena miskin. Pada tahun 1805, usianya 14 tahun. Oleh karena keluarga dia susah, akhirnya dia bekerja menjadi tukang jilid buku selama 8 tahun. Selama 8 tahun menjadi tukang jilid buku, ia berusaha belajar untuk membaca. Akhirnya selama 8 tahun dia jilid buku, ia dapat belajar membaca banyak buku.
Kemudian tahun 1812 usia masih muda, ia dengar ceramah seorang ahli kimia dari Inggris. Ia menyimaknya, apa yang di ceramah itu ditulis, dicatat dengan tulisan yang bagus karena dia sudah belajar selama 8 tahun. Lalu tulisan itu diserahkan kepada si penceramah. Penceramah bilang, ini anak kecil, ini kok pintar sekali. Padahal dia tidak sekolah dan tidak pernah berkuliah. Lalu ia membantu seorang ahli ini, dan kemudian dengarkanlah sejarah dunia mencatat, dialah penemu generator listrik, dialah penemu dinamo, dialah yang menemukan elektrokimia, dialah yang menemukan teori medan listrik, dialah yang menciptakan suhu di laboratorium supaya bisa turun sampai ke titik nol. Dialah yang menggunakan istilah pertama elektrolit, elektrolisis, elektroda dan seterusnya. Dia menemukan hukum yang dikenal dengan hukum Faraday. Namanya ialah Michael Faraday. Dia tidak keluar dari perguruan tinggi, tapi dia hanya anak orang miskin. Tapi papa mama yang membimbing dia untuk sayang kepada Tuhan. Dengar saudaraku, kita lebih dari Michael Faraday karena papa mama berjuang sekolah untuk anak-anak. Dengar, hormati, hargai itu, oleh karena di situ ada deri lelah dari orang tua yang sayang kepada saudara. Saudara ditolong, dan jika saudara juga sayang kepada Tuhan, Tuhan dapat melakukan kita. Orang muda, sekalipun kita terbatas, untuk melakukan hal yang besar bagi nama. Saya baca bagian terakhir ayat yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Terakhir, kalimat terakhir, satu kalimat. Orang yang telah dilahirkan kembali, orang itu pasti berjalan dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba telah berupaya menyampaikan firman bahwa orang yang telah dilahirkan kembali atau orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia pasti orang yang menerima diri apa adanya, dari manapun dan apapun latar belakangnya, dan ia tahu bahwa ia pasti hidup untuk tujuan Tuhan. Orang yang dilahirkan kembali kata Alkitab, orang yang telah kenal dengan Yesus, ia memang menjalani hidup dengan banyak kekalahan, tetapi Tuhan yang akan melengkapinya untuk orang beriman. Orang yang mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, kami mempercayai dan berfirman bahwa ia berjalan dalam penyertaan Tuhan. Karena itu Bapa yang banyak berikan, hamba berdoa untuk semua orang yang ada di ruangan ini, mohon berkati atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin.